Misalkan kalian lagi jalan kaki, terus di jalan ada paku. Kalian ngeliatnya ada paku itu. Kalian fokus sama paku. Kan nggak mungkin dong kalian injek pakunya. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, di video gue kali ini gue mau ngobrolin lagi, mau ngebahas lagi tentang corona, tentang fenomena di rumah aja ini. Gue mau bahas dan gue mau mencoba untuk memberikan informasi kepada kalian dampak apa aja yang dihasilin sama corona ini ke psikologis kita. Dan apa aja sih dampak-dampaknya ke kesehatan mental kita juga. Dan di next video, gue bakal bikin tentang tips untuk menjaga kesehatan mental kita selama corona ini, selama masa di rumah aja ini. So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel gue biar nggak ketinggalan video-videonya. Langsung aja masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu apa sih dampak corona, dampak pandemi ini terhadap psikologi dan terhadap kesehatan mental kita. Jadi kita sebagai manusia ini punya fase bertahan hidup atau fase survival. Contohnya paling gampangnya kayak gini. Misalkan kita lagi nyebrang, kalian lagi nyebrang nih. Kalian pasti fokus ke motor, ke mobil yang lagi lewat kan. Kalian mau nyebrang, kalian lihat dulu nih mobil ada nggak yang lewat, motor ada nggak yang lewat. Biar kalian pas nyebrang bisa menghindari mobil, motor biar nggak ketabrak. Contohnya kayak gitu. Contoh lainnya misalkan kalian lagi jalan kaki, terus di jalan ada paku. Kalian ngeliatnya ada paku itu. Kalian fokus sama paku. Kan nggak mungkin dong kalian injek pakunya. Pasti kalian minggir atau kalian tendang lah atau segala macem. Nah itu salah satu contoh survival atau bertahan hidup yang paling simple. Nah hubungannya sama corona yaitu kita ini sekarang lagi dalam masa bertahan hidup atau survival. Tapi bedanya kita ini nggak tahu nih. Kita ini mau bertahan hidup dari apa? Maksudnya virus ini tuh di mana tuh kita nggak tahu. Ada di mana aja, nempel di mana aja. Terus siapa yang bawa, segala macam tuh kita nggak tahu. Jadinya tuh kita takut. Kemana-mana kita takut. Kita stres sendiri. Kita jadi kompulsif. Kita jadi cuci tangan berlebihan dan segala macam. Hal inilah yang memunculkan ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan seperti di mana sih virus ini? Atau kapan sih pandemi ini selesai? Atau bahkan kita ini aman gak sih sebenarnya? Keluarga kita aman gak sih sebenarnya? Itu selalu bermunculan setiap harinya. Sehingga yang membuat kita ini jadi stres, jadi cemas, jadi takut secara berlebihan. Tentu saja hal ini itu bikin kesehatan mental kita itu nggak baik. Karena kita stres, yang namanya orang stres, orang takut, cemas berlebihan, kesehatan mentalnya tuh pasti akan down. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham tentang hal yang selanjutnya bakal gue omongin ini. Jadi, setiap informasi yang kita terima oleh panca indera kita, mata, telinga, dan sebagainya, itu akan diterjemahkan ke alam bawah sadar kita dalam bentuk imajinasi dan perasaan. Contohnya kayak gimana? Nih, gue coba langsung kepada kalian sekarang. Ketika gue bilang, burung, kalian pasti mikirnya bentuk burung kan? Maksudnya ya bentuk, ada sayapnya, ada paruh, mata, dan sebagainya. Bukan burung itu terdiri dari huruf apa aja, ya kan? Bener apa enggak? Contoh lainnya, gajah. Ketika gue bilang gajah, yang muncul di pikiran kalian apa? Ya binatang gajah kan? Bentuknya seperti apa, kakinya ada berapa, dan sebagainya. Bukan gajah itu terdiri dari huruf G-A-J-A-H, bukan kan? Nah, yang gampang lagi gini. Kalau gue bilang orang tua. Nah, pasti di pikiran kalian itu kalian langsung mikirin kan orang tua kalian, wajahnya seperti apa, tingginya berapa, atau badannya seperti apa, terus perasaannya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada konsep namanya one mind body connection. Konsep ini artinya yaitu apa yang terjadi di pikiran akan bereaksi pada tubuh. Dan apa yang terjadi pada tubuh kita akan mempengaruhi pikiran atau perasaan. Contoh lagi gini. Kalau kalian lagi marah, lagi emosi, itu kalian tuh bakal biasanya mukanya jadi merah, ototnya jadi tegang, nafasnya jadi kenceng, ngos-ngosan gitu. Contohnya kayak gitu. Oke, di sini gue mau sharing, gue mau cerita ada kasus yang baru aja nih gue temuin. Ini bener-bener di lingkungan gue sendiri. Ada yang sharing ke nyokap gue sih sebenarnya. Jadi di perkumpulan ya grup ibu-ibu gitu, ada yang nge-share bahwa ada satu orang
dia ini bilang kalau dia ini sesak nafas, dia demam, dia pusing dan sebagainya, yang menyatakan dirinya bahwa dia itu kena corona, katanya gitu. Tapi pas diperiksa ke dokter dan sebagainya, dia ini nggak ada kondisi apa-apa, dia ini sehat-sehat aja gitu loh. Jadi nggak, alat medis tuh nggak ada yang bisa nerjemahin dia tuh kenapa, padahal tuh dia sehat semua aja gitu loh. Dia ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Nah akhirnya sama si psikolognya ini ditanya aktivitas si ibu ini apa aja di rumah gitu kan. Nah si ibunya tuh bilang kalau dia ini sebenarnya nggak kemana-mana, dia nggak keluar, dia di rumah aja gitu. Cuma dia ini kebanyakan nonton berita-berita tentang corona. Nah yang membuat dia merasa sakit itu, jadi suatu ketika dia ini lagi nonton berita, ada orang meninggal karena corona. Kemudian dia cari tuh, dia browsing di internet gejala-gejala corona yang buat meninggal tuh gimana aja. Ketemulah tuh yang tadi, sesak nafas, susah nelen dan sebagainya. Nah kemudian habis dia cari nih gejala-gejalanya, dia tahu nih gejala-gejalanya apa aja, dia tuh jadi merasakan hal tersebut, gejala-gejala tersebut ke dirinya dia sendiri. Nah akhirnya kata psikolog, ini adalah fenomena psikosomatis. Psikosomatis ini adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mengalami sensasi fisik atau sakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Jadi kayak si ibu-ibu ini tadi, dia ini abis searching gejala-gejala corona itu apa aja. Dia lihat segala macam, dia pikirin, dia dalami di otaknya dia, akhirnya dia merasakan gejala-gejala itu. Dia merasakan hal itu kepada dirinya sendiri. Itu namanya psikosomatis. Dan mungkin di luar sana kalian juga yang di rumah aja nih, mungkin pernah juga ngerasain hal yang kayak gini, yang kalian lagi baca berita, lagi searching, kalian lihat segala macem, tiba-tiba kalian merasakan hal itu terhadap diri kalian sendiri. Nah itu namanya psikosomatis. Hal yang kalian rasakan itu datang dari pikiran kalian sendiri. Oke, selanjutnya kegiatan di rumah aja. Apa sih dampaknya ke kesehatan mental kita atau ke psikologis kita? Oke, ketika kita di karantina di rumah, kita diem di rumah aja nggak kemana-mana. Di minggu pertama, di hari pertama sampai hari ke-7, ya it's okay lah, kita masih enak gitu, bisa istirahat. Kemudian setelah di minggu pertama ini baru nih mulai masa-masa kritis istilahnya tuh, yang gue bilang sendiri masa kritis. Kenapa? Karena kita udah mulai bingung nih, kita udah mulai gabut mau ngapain, kita bingung mau gimana lagi, mau keluar juga takut ya kan. Nah hal inilah yang lama-lama membuat kita jadi stres sendiri, jadi takut sendiri, jadi cemas sendiri. Ya bayangin aja kita keluar takut, ya kan, kita mau keluar rumah takut kenapa-kenapa, tapi di rumah juga bingung mau ngapain, ya stres, lama-lama orang jadi stres. Bahkan sempat ada yang bilang kayak di rumah nggak ngapa-ngapain aja capek. Ya itu tuh maksudnya bukan capek fisik ya, tapi capek psikis. Mental kita yang capek, kita tuh diem aja di rumah, rutinitas kita gitu-gitu aja selama lama banget, ya itu yang bikin kita stres lama-lama. Akhirnya kesehatan mental kita tuh jadi down. Oke, jadi penjelasan gue kali ini cukup sekian. Gue rangkum dulu sedikit dampak-dampaknya apa aja. Jadi dampak yang pertama itu kita bisa jadi stres, kita bisa jadi takut yang berlebihan, kita bisa jadi cemas berlebihan, depresi mungkin juga bisa, dan yang terakhir tadi ada psikosomatis. Oke, jadi untuk tipsnya bagaimana cara membuat kesehatan mental kita tetap terjaga untuk menghindari hal-hal stres dan sebagainya itu, gue bakal bikin di next video. So, subscribe channel gue ini biar gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Semoga video gue bermanfaat. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.